yang mana makam ini tuh menyimpan jejak unik dari harmoni peradaban Hindu, Buddha, dan Islam yang tumbuh berdampingan. Namun, di antara banyak makam di Troloyo, terdapat 7 makam yang begitu istimewa, di mana makam-makam ini tidak hanya mencuri perhatian para peneliti sejarah, namun juga menyimpan cerita yang melampaui tahun dan batu nisan. Siapa mereka yang dimakamkan di sini? Mengapa ada 7 makam? Dan bagaimana kisahnya terkait dengan transisi agama dan budaya di Nusantara? Mari kita telusuri di dalam kitab Makam 7 Troloyo yang bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga lorong waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Ngomongin tentang makam 7 Troloyo yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang masih eksis hingga hari ini, tentu kita akan ngobrolin tentang sejarah yang menyelimuti makam 7 Troloyo itu. Nah, aku udah nyiapin beberapa teman-teman dari program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang bakal aku tanya-tanya tentang makam 7 Troloyo ini sendiri. Kira-kira mereka tahu nggak ya tentang makam 7 Troloyo itu sendiri? Atau mereka baru pertama kali dengar tentang makam 7 Troloyo ini sendiri? So, ikuti semuanya. Menurutku, makam 7 Troloyo ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari masa kerajaan Majapahit yang terdiri dari 7 makam yang dikelilingi oleh sebuah gembok. Mungkin cukup ini ada sebagai pembatas antara ketujuh makam tokoh Majapahit dengan makam lainnya. Kawasan makam 7 Troloyo ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya di daerah sana. Karena makam 7 Troloyo ini di bawah pengawasan langsung dari BPK wilayah 11 Jawa Timur. BPK itu bukan Badan Pengawasan Keuangan loh ya, tapi Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Terus karena basicnya makam 7 Troloyo ini tuh makam Islam kuno, jadi banyak orang yang berkunjung ke makam 7 Troloyo untuk melakukan ziarah. Bedanya itu karena ada akulturasi Hindu Buddha yang di sana sih menurutku. Karena ada percampuran budaya agama Hindu Buddha yang dimana di era kerajaan Majapahit kan masih kental banget ya agama Hindu Buddhanya. Terus sama agama Islam yang baru mulai berkembang di kawasan Majapahit kala itu. Itu sama ini bahan baku nisannya itu bahannya andesit. Karena kan biasanya batu nisannya itu marmer, granit dan semacamnya. Kalau di makam 7 Troloyo ini pakai batu andesit. Tentu aja ada ya, aku mau menyoroti bagian nisan yang terdapat di makam 7 Troloyo. Nah, yang menarik dari nisan di makam 7 Troloyo adalah nisannya itu memiliki lambang Surya Majapahit, yang mana kita tahu bahwasanya lambang Surya Majapahit hanya dapat digunakan untuk tokoh-tokoh penting di kerajaan Majapahit, utamanya itu para petinggi, para pejabat di kerajaan Majapahit. Lalu menariknya lagi, di nisannya itu terdapat lafaz tauhid la ilaha illallah yang menunjukkan bahwasannya yang dimakamkan di makam tersebut merupakan seorang muslim. Lalu di nisannya itu juga memiliki detail-detail lain seperti Pangunsaka, di mana Pangunsaka itu merupakan tahun atau penanggalan yang digunakan di kerajaan Majapahit pada masa tersebut. Tapi sangat disayangkan bahwasannya tidak tertulis siapa yang dimakamkan di makam tersebut. Namun hal tersebut itu dapat dimaklumi mengingat ajaran animisme dan dinamisme yang masih melekat dengan masyarakat Hindu Buddha pada masa itu ya. Itu sehingga ditakutkan orang-orang itu ketika tahu siapa yang dimakamkan di situ tuh akan menyembah makam tersebut. Jadi makam 7 Troloyo itu diambil dari 7 buah makam yang ada di Troloyo. Kemudian Troloyo itu diambil dari kata tro yang mempunyai makna tempat dan loyo mempunyai makna lelayu. Jadi makam 7 Troloyo itu mempunyai makna tempat lelayu. Kemudian makam Troloyo juga disebut makam srengenge atau dalam bahasa Indonesia itu matahari. Jadi srengenge, surya, matahari
itu mempunyai makna yang sama. Nah, di spesifiknya letak makam Troloyo itu di bagian belakang, sedangkan di bagian tengah ada makam-makam yang diperkirakan itu punya tokoh penting lah di Majapahit. Lalu di sekitar itu diberikan makam-makam pendamping milik keluarga atau pengikut Majapahit. Tentunya ada Kak, jadi makam Tujuh Troloyo ini menjadi bukti kalau kerajaan Majapahit itu bersikap multikultural. Jadi masyarakat yang hidup pada masa saat itu nggak cuma beragama Hindu-Buddha doang, tetapi Islam pun sudah hadir pada masa kerajaan Majapahit, pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Dan mereka pun ikut andil dalam ekonomi sosial yang ada di sana. Dan FYI-nya, bahkan bangsawan dari kerajaan Majapahit pun juga sudah ada yang memeluk Islam juga. Tentunya ada sih ya Kak. Jadi warga sekitar tuh biasanya ngelakuin tradisi yang bisa disebut sebagai ziarah. Nah, biasanya warga sekitar bakalan berdoa, ngelantunin pujian, kadang-kadang juga bacain naskah khas dari daerah setempat. Nah, kegiatan semacam itu tuh bisa jadi momen penting bagi masyarakat karena mereka bisa nunjukin rasa hormat, rasa kasih sayang terhadap tokoh-tokoh yang sudah menyebarkan ajaran Islam pada masa itu. Gitu ya Kak. Nah, untuk Troloyo ini bisa buat ziarah religius, tapi ada beberapa fungsi lainnya. Contohnya bisa jadi destinasi wisata sejarah buat orang-orang yang suka akan sejarah dan budaya. Jadi banyak orang yang datang buat belajar soal sejarah, tokoh-tokoh, sama nilai perjuangan mereka. Bisa juga nih Kak sebagai sarana peningkatan ekonomi lokal. Jadi banyak warga lokal yang berjualan makanan, souvenir, dan jasa ojek yang tentu aja dong bikin ekonomi di daerah sekitar makam itu menjadi meningkat. Itu emang benar ya, ada typo di penulisan topiknya. Karena jika kita tarik ke masa lalu, kan pada masa itu masih masa Hindu-Buddha transisi ke Islam. Nah, mazhab yang dianut masyarakat pada masa itu tuh menggunakan mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi sendiri, kesalahan kepenulisan itu masih diperbolehkan karena mazhab tersebut terbuka terhadap agama-agama lain seperti itu. Dan pemahaman agama pada masa itu belum sedalam sekarang. Mungkin itu jawabannya. Itu tentu saja ada ya, karena makam ini tuh di bawah pengawasan BPK wilayah 9 Jawa Timur. Jadi memang benar-benar diawasin sama pemerintah, terus juga dilindungi sama undang-undang. Untuk kebersihan sendiri itu dijaga oleh para relawan dan warga sekitar. Itu bisa dilihat dari bahwa kita masuk ke makam Tujuh Troloyo itu ada karpet dan itu karpetnya bersih. Nah, terus juga ada buku tentang makam Tujuh Troloyo yang digabungin sama objek-objek yang lain yang ada di Trawulan. Itu juga bisa dilihat di website mereka juga. Sebenarnya siapa aja nih yang udah dimakamkan di makam Tujuh Troloyo itu belum diketahui secara pasti, secara kronologi. Jadi belum diketahui, belum bisa dilihat. Tapi menurut kepercayaan masyarakat sekitar ada yang diketahui itu ada beberapa, yaitu Sabdo Kalon, Pangeran Pakusumo, Gajah Kamodo, dan Mayo Gembong. Seperti itu Pak. Nah, jadi itu dia perbincangan aku sama teman-teman aku dari program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tentang makam Tujuh Troloyo ini. Jadi nambah wawasan nggak sih tentang makam Tujuh Troloyo yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang masih eksis hingga hari ini. Melalui situs Tujuh Troloyo, kita tidak hanya mengenal peninggalan sejarah saja, tetapi kita juga memahami bagaimana kebudayaan, peradaban Nusantara bersinggungan dengan tradisi Islam di masa lalu. Situs ini mengajarkan kita pentingnya menjaga warisan leluhur sebagai pengingat akan kekayaan sejarah bangsa. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk terus menghargai dan melestarikan budaya kita. Dengan adanya video ini bisa bukain keinginan kita semua untuk terus menguklik sejarah yang ada di Indonesia bahkan dunia.
Jadi, ayo lestarikan sejarah kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya. See you! Kemudian makam Troloyo juga punya nama lain, yaitu nama lainnya Kan masih betul banget ya agama hidup budayanya. Terus kamu Lantunin banyak pujian, kadang-kadang juga bisa ada tambahan lain kayak baca naskah atau momen penting bagi masyarakat karena mereka Meanwhile, in our universe. nah kegiatan semacam itu bisa jadi yang udah berjuang demi kepentingan bangsa ini itu ya kak itu buat belajar soal apa bisa juga nih kak seperti ajang peningkatan ekonomi sebelumnya. Nah untuk magang A few moments later. langkah yang dilakuin pemerintah buat ngelestariin makam 7 Troloyo ini. Wibu. Macam tak betul je budak ni. Kayaknya bahkan bangsawan ngelek lagi. Jadi kita lagi tag lagi guys. Capek kali. Kesana. Kaget.